One Minute to Better Life. Firman Tuhan ingatkan, tidak mungkin kita mengabdi kepada Tuhan sekaligus kepada kenikmatan dunia. Karena bagi Tuhan, hal duniawi bukanlah target utama, tetapi Tuhan inginkan keselamatan akhirat. Oke? Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya, tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan gitu. Datanglah kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kenikmatan duniawi gitu. Nah, ini saya coba ceritakan teman-teman. Saya baca di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pada tahun 2017 ada impresi kitab Matius pasal 14, teman-teman. Ayatnya satu aja, 29, teman-teman. Ayat 29. Di sini judulnya Yesus berjalan di atas air. Apabila saya universalkan, Yesus adalah firman yang hidup, sehingga saya universalkan menjadi firman berjalan di atas air.
Dan apabila saya lebih universalkan lagi, firman berjalan di atas keirasionalan gitu. Karena berjalan di atas air kan irasional, teman-teman. Jadi firman berjalan di atas irasional gitu. Ini yang kita kadang-kadang harus camkan. Pola kerja Tuhan adalah seperti begini, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan selalu menggunakan kekuatan yang supranatural. Manusia itu kan cuma kekuatannya natural. Kecuali kalau manusia dengan kuasa yang dari roh Tuhan, itu ya bisa, teman-teman, menjadi manusia yang supranatural seperti yang dari kuasa Tuhan itu, gitu, teman. Nah, ini saya coba bacakan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini satu contoh yang Yesus ajarkan itu, yang diajarkan itu bagaimana muridnya Petrus percaya tidak gitu bahwa firman itu, apabila kita datang kepada firman, ya akan menikmati hidup dengan cara pola-pola yang supranatural gitu, dengan kuasa-kuasa Tuhan yang supranatural. Nah, otomatis bagi orang dunia akan dianggap itu adalah keirasionalan. Ya, kalau keirasional bagi manusia itu adalah keajaiban gitu. Keajaiban itu adalah mujizat. Jadi kaitannya seperti itu, teman-teman. Apabila kita hidup dengan menghidupkan Tuhan gitu, roh Tuhan, melalui roh Tuhan di dalam kita. Jadi menghidupkan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kita melalui roh Tuhan gitu, yang ada di dalam roh kita. Ini akan terjadi, teman-teman, bahwa transformasi dari kekuatan yang natural itu menjadi supranatural. Dari supranatural itu akan menghasilkan hal-hal yang ajaib. Dari keajaiban itu yang kita sebut mujizat, orang dunia sebut mujizat itu. Jadi mujizat itu tidak bisa diurai gitu, diurai dengan akal sehat kita, karena memang kekuatan Tuhannya supranatural itu ya kuasa-kuasa yang memang sudah irasional bagi manusia gitu. Seperti banyak teman-teman contoh-contoh kisah di kitab suci ya, mungkin di kebenaran kalau cerita, kalau nggak salah Nabi Musa yang belah Laut Merah, teman-teman, Laut Kolsom itu, baik di kitab suci Nasrani, di Alkitab maupun di Muslim Al-Quran, katanya sih ada, teman-teman. Jadi cerita yang sama gitu. Nabi Musa membelah Laut Merah waktu melawan akan diserbu ya oleh pasukan Mesir gitu, untuk dibunuh. Jadi ya akhirnya Nabi Musa dengan kuasanya Tuhan gitu ya, akhirnya bisa membelah Laut Merah tersebut, teman. Jadi akhirnya Nabi Musa dan umat-umatnya, kalau nggak salah katanya 2 juta orang, yaitu diselamatkan melalui laut yang dikeringkan itu, teman-teman gitu. Nah, ini pola-pola seperti ini apabila kita jabarkan bagaimana Laut Merah bisa kering ini, ya susah, teman-teman, karena kembali lagi itu adalah kekuatan supranaturalnya Tuhan. Itulah satu keirasional bagi kita gitu, karena memang bagi Tuhan mudah sekali, tidak ada yang mustahil. Dan itu yang kita sebut mujizat gitu ya, itu disebut keajaiban gitu, keajaiban yang terjadi. Dan jelas sekali lagi tidak mungkin bisa diuraikan, teman-teman. Jadi ini saya kembalikan lagi bahwa kalau buat pengalaman saya gitu dalam hidup itu, ya Tuhan katakan pada tahun 2017 itu ya lebih datang itu, untuk saya lebih datang. Karena sebelum 2017 kan mungkin saya belum mengenal Tuhan. Dari tahun 2000 saya mulai mengerti akan Tuhan dan terima Tuhan pada 2007 gitu, teman-teman. Berarti 7 tahun ya setelah mencari Tuhan itu, terima Tuhan 2007. Nah, ini berkembang dari 2007 ke 2017. Ini kan 10 tahun, teman-teman. Ternyata pengenalan pengertian saya itu berubah, teman-teman. Yang tadinya mengharapkan Tuhan itu supaya saya mendapatkan target-target kesuksesan duniawi, saya mendapatkan kenikmatan duniawi seperti orang dunia pada umumnya. Ternyata Tuhan bawa saya ya ke dalam pengenalan pengertian yang Tuhan kehendaki itu beda, teman-teman. Bahwa rancangan dan kehendak Tuhan itu untuk kita, untuk manusia itu bukan bagaimana seperti orang dunia inginkan, bagaimana yang ditargetkan utama adalah kesuksesan duniawinya gitu. Bagaimana mencari keamanan hidup di dunia ini, bagaimana bisa mandiri di dunia ini gitu, tanpa harus mengandalkan Tuhan gitu. Nah, ini ternyata terbalik semua, teman-teman. Ternyata setelah perjalanan dari mulai 2000 ya mencari Tuhan gitu, sampai udah 2007 menerima Tuhan, sampai berjalan lagi 2017, itu pengertiannya jadi beda sekali, teman-teman.
Jadi beda sekali, nggak seperti dulu ikut Tuhan itu karena memang saya pengen lebih mencari target kesuksesan duniawi yang lebih jauh gitu, lebih berhasil dibanding yang saya alamin waktu sebelum ikut Tuhan gitu. Tapi ternyata beda teman-teman. Jadi target Tuhan itu yang utama itu bukan bagaimana kita mencari sukses duniawi atau bagaimana kita menikmati duniawi atau bagaimana kita bisa mandiri tidak mengandalkan Tuhan. Ya itu ternyata salah besar gitu. Jadi kalau yang saya ngerti sampai 2017 ya berarti ikut Tuhan itu kalau saya compare dengan sekarang tahun 2021 gitu, ya ikut Tuhan itu ya kebalik teman-teman. Jadi target Tuhan itu adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan tuh. Ya justru bagaimana caranya proses hidup di dunia ini gitu. Bukan ditargetkan seperti orang dunia mencari kesuksesan duniawi atau mencari kenikmatan duniawi atau mencari keamanan untuk bagaimana mandiri di luar Tuhan itu. Terbalik teman-teman. Jadi ikut Tuhan itu ternyata ya proses dunia ini adalah tempat pembelajaran gitu. Bagaimana kita diproses belajar untuk bisa lebih masuk ke dalam perancangan kehendak Tuhan gitu. Sehingga kita bisa menuai janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan yang melalui firman Tuhannya itu gitu. Nah ini jadi urutannya kita makin lama makin dibawa ke kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Kita dibawa ke level yang lebih tinggi. Bagaimana berani melakukan firman Tuhan dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Nah terus timbul satu pemikiran yang beda teman. Jadi target Tuhan itu ternyata bagaimana yang prioritas utama itu bukan kesuksesan duniawi tapi bagaimana mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah, adapun kesuksesan duniawi bukan Tuhan tidak izinkan, Tuhan tahu kok. Ya itu memang dibutuhkan oleh kita, bahkan dibutuhkan oleh Tuhan juga. Kesuksesan duniawi itu jangan dibikin jadi anti kesuksesan duniawi. Salah teman-teman. Jadi yang Tuhan mau itu bagaimana caranya kita menomorsatukan, mengutamakan keselamatan akhirat. Setelah itu mencari Tuhan di dalam firman itu Tuhan cantumkan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti carilah itu kita bergerak mencari teman-teman. Bagaimana bergerak mencari? Saya pribadi mencari dari tahun 2000 sampai 2001 itu bergerak mencari gitu, mencari Tuhan gitu. Tapi kalau firman lanjutnya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, dan maka Tuhan akan tambahkan apa? Tambahkan ya seperti orang dunia butuhkan. Ya makanan, ya minuman, ya pakaian gitu, itu standarnya. Tapi kan semua kebutuhan dunia kan bukan cuma itu teman-teman. Nah apabila kita bicara sudah mengenal yang benar gitu, yang lebih benar, ya kita pasti ya bukan nomor satu hidup itu hanya untuk bagaimana mencari makan berlimpah-limpah, bagaimana mencari minuman yang hebat banget gitu. Ya bukan cuma nafsu duniawi aja, bagaimana pakaiannya, bagaimana tasnya, bagaimana mobilnya. Bukan itu teman-teman. Jadi yang namanya Tuhan ajarin di kita itu justru yang kebutuhan duniawi itu ya cukupkan saja gitu. Bahkan ekstrimnya sehari ke sehari cukup aja gitu. Jadi doa Bapa kami juga diajarkan begitu. Berilah kami makan secukupnya gitu. Jadi tiap hari itu cuma cukup saja. Nah, terus buat apa kesuksesan duniawinya? Buat apa hasil duniawinya gitu? Loh, Tuhan pengen hasil kesuksesan duniawi itu dipakai untuk apa yang dalam rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Apa sih rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita? Lah, Tuhan tidak berhenti cuma bagaimana kita mengenal atau mengerti akan Tuhan, bagaimana melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan mengharapkan kita mengajarkan loh teman-teman, bagaimana mengajarkan kebenaran hidup gitu dari firman Tuhan itu kepada sesama kita semua. Nah cuman bentuk pengajarannya yang saya rasakan, ya saya kan bukan mentor rohani, berarti saya tidak punya talenta bagaimana mengajar teori-teori rohani. Ya saya pengusaha gitu. Saya ketemunya temannya pengusaha atau orang-orang karir. Jadi ya saya cuma bisa bagaimana hidup ini dengan cara menyaksikan hidup saya. Apa yang saya alami dalam hidup ini ya saya ceritakan. Ya sebelum tahun 2000 saya tidak kenal Tuhan. Tapi waktu cerita tahun 2000 karena masalah gitu. Jadi akhirnya saya mulai mencari Tuhan. Ya meskipun dengan target yang beda. Waktu tahun 2000 saya menemukan Tuhan itu ya dengan harapan Tuhan ini akan jadi bodyguard saya gitu untuk bisa sukses duniawinya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu Tuhan biarkan loh teman-teman, pola pikir saya yang salah itu dibiarkan dulu gitu. Karena Tuhan tunggu kedewasaan
pengertian akan firman Tuhan gitu bagi saya gitu. Nah akhirnya tahun 2021 ini saya udah lebih tahu bahwa oh Tuhan bukan pengen seperti itu. Tuhan itu pengen bagaimana prioritas utamanya adalah mencari keselamatan akhirat dulu gitu. Bagaimana kita menjadi anggota kerajaan, anggota pemerintahan Tuhan di dalam surga nanti gitu. Itu yang paling utama teman-teman. Nah proses itu adanya di kehidupan duniawi sekarang gitu. Jadi orang duniawi itu salah besar teman-teman. Apabila kita ngomong percaya Tuhan tapi tetap tingkah laku kita seperti orang duniawi, itu sia-sia sekali gitu. Karena Tuhan tidak pernah ajarkan seperti itu. Tuhan tidak pernah ajarkan bagaimana kita berhenti di dalam dunia ini. Tuhan malah ingatkan di dunia ini adalah berbatas gitu, 70-80 tahun, bahkan mungkin kalau dispensasi Tuhan ada ya 120 tahun gitu. Tapi kembali lagi, waktu kita hidup 70-80 tahun atau 120 tahun, apa yang kita bisa hasilkan buat Tuhan gitu. Ya bisa-bisa 70-80 tahun itu lebih baik gitu dari sisi Tuhan, dari sisi firman, dari sisi rohani, daripada kita dibiarkan 120 tahun. Nah kalau kita makin ngelantur, jadi umur kita panjang tapi makin ngelantur, apa bukan itu siksa neraka makin bahaya teman-teman. Jadi umurnya makin panjang itu makin kacau, makin bikin berantakan hidup kita. Nah ini yang kita kan nggak mau terjadi seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita pengen umur panjang, tapi kita pengen positioning kita sebagai anggota pemerintahan Tuhan itu makin naikkan levelnya gitu. Jadi umur panjang itu sebenarnya gunanya untuk itu teman-teman. Bukan umur panjang itu cuma karena kita bahagia tidak mau meninggalkan duniawi ini. Percuma teman-teman. Karena tuh tanda titiknya 70-80 tahun atau 120 tahun kita juga harus meninggalkan dunia kok. Jadi pasti dunia ini semua orang akan alami, pasti ditinggalkan gitu. Nah yang begitu kita meninggalkan dunia ini justru kebalik, kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, kehidupan di dalam akhirat. Nah kehidupan akhirat ini yang tidak berbatas teman-teman, yang terus akan tidak ada habisnya gitu. Nah ini yang Tuhan rancangkan dan kehendak itu, bahwa kita dipersiapkan hidup di dunia ini untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat nanti. Apa? Yaitu kalau garis besarnya kita bagi akhirat itu terdiri dari dua-duanya kekal gitu. Masuk ke neraka juga kekal, yang masuk ke surga juga kekal. Nah di neraka juga ada level tingkatannya gitu. Yang namanya surga juga ada level tingkatannya. Nah kalau cuma di pemerintahan Tuhan, ya pasti gampangnya diumpamakannya ya ada masyarakat dan ada pemerintahannya Tuhan kan. Nah Tuhan pengen sekali kita bukan cuma, yang pertama Tuhan nggak mau kita masuk neraka, udah pasti gitu. Yang kedua Tuhan pengen kita tidak cuma masuk ke dalam menjadi masyarakat surga aja, tapi Tuhan pengen kita menjadi anggota tim pemerintahnya Tuhan di dalam surga gitu. Nah ini prosesnya itu seperti ini teman-teman. Saya sudah bacakan kitab Matius 14:29 teman-teman. Nah sekarang coba kita masuk ke dalam Matius 6 ayatnya 19 sampai 24. Ini nyambung teman, nyambung dengan Matius 14 dengan 29 ini. Coba kita lihat teman-teman. Coba teman-teman lihat yang Matius 6 pasal 6 ayatnya 19 sama 24. Kitab Matius 6 teman-teman, coba kita cari kitab Matius 6 ayatnya 16 sampai 24. Kitab Matius 6 ayatnya 19 sampai 24. Nah ini di perikopnya teman-teman, judulnya itu hal mengumpulkan harta gitu. Judulnya itu teman-teman. Nah firman ingatkan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi firman ingatkan seperti itu gitu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya gitu. Nah, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan ingatkan di sini, apabila harta kita adanya anggap ada di dunia, ya berarti hati kita ada di dunia teman-teman. Tapi apabila kita mengenal harta rohani itu ada di surga, ya berarti kita juga akan memposisikan diri kita, ya hati kita ada di surga gitu. Jadi tergantung hati kita itu, tergantung kita mau memposisikan harta kita di mana. Kalau harta kita itu duniawi, ya pasti hati kita ada di dunia gitu. Tapi apabila kita menganggap harta surga itu lebih penting dari duniawi, ya berarti hati kita ada di surga gitu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Coba jadi ini kalau kita simak teman, mata adalah pelita tubuh gitu.
Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kalau mata kita benar memandang sesuatu dari sisi kebenaran firman Tuhan, ya berarti kita terang, teman-teman. Tapi jika itu namanya terang ada pada kita. Tapi jika mata kita jahat gitu, gelaplah seluruh tubuh kita. Jadi kita terang yang ada padamu gelap. Jadi terang yang ada pada kita malah jadi gelap karena kitanya gelap gitu matanya, teman. Nah, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi udah gelap, mata kita gelap, masuk ke dalam kegelapan, jadi makin gelap lagi, teman-teman. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan pada Mammon. Kalau dari sisi bahasa Nasrani, teman-teman, Mammon itu adalah uang gitu. Jadi Tuhan ingatkan, gak mungkin kita bisa hidup itu dari mengandalkan dua gitu. Jadi kalau nanti waktu kerja pagi sampai sore kita bekerja ria gitu, bagaimana kita berkarir, berusaha semacam itu gitu. Tapi begitu malam sampai subuh kita bertuhan ria gitu, kita mencari Tuhan. Tuhan ingatkan nggak bisa begitu, teman-teman. Jadi dalam keseharian kita pengen siang sampai tidur sampai bangun lagi subuh gitu. Itu semua bisa nggak all out untuk Tuhan gitu. Nah ini teman-teman bedanya gitu. Jadi yang saya rasakan perkembangan di dalam pribadi saya waktu tahun 2000 sampai 2007 bahkan sampai 2017 masih ada asumsi saya mau membedakan dua dunia itu, teman-teman. Yang bagaimana saya menaruhkan diri saya sebagai orang siang dalam arti kata waktu kondisi siang terang saya kerja gitu sebagai orang duniawi, tapi begitu sore malam subuh saya menjadi orang rohani gitu. Ternyata itu salah, teman-teman. Awal-awal Tuhan biarkan gitu, membiarkan saya tahun 2000 sampai 2007 itu ya kalau kita dari basic dasar awal sebelum 2000 berarti kan Tuhan juga biarin saya selama 40 tahun gitu. Tapi setelah umur 40 tahun, nah ini tahun 2000 sampai 2007 Tuhan kasih pengenalan akan Tuhan. Tuhan ini siapa gitu loh. Apa sih bedanya yang saya pegang dengan Tuhan dengan sebelumnya tidak pegang Tuhan gitu. Tuhan kasih pengenalan itu. Sampai 2007 saya bisa terima Tuhan. Tapi dengan pengharapan ya tetap seperti yang saya inginkan, teman-teman. Bagaimana menjadi sukses duniawi dan bagaimana juga mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi ternyata nggak bisa, teman-teman. Setelah saya belajar 2007 ke 2017 mendapatkan impresi ini juga masih kepengaruh, teman-teman. Tetap masih memisahkan antara kesuksesan duniawi dan keselamatan akhirat. Saya gabungan, belum bisa dipisahkan, teman-teman. Tapi begitu sekarang tahun 2021 saya mulai belajar, iya ya, nggak mungkin gitu, nggak mungkin itu digabungkan. Satu-satunya penggabungan itu terjadi apabila kita sudah ada pengenalan pengertian bahwa yang namanya firman Tuhan itu nggak bisa ditawar. Berarti pasti kita harus mencari dulu keselamatan akhirat, teman-teman. Itu nomor satu dah. Ya carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti carilah Tuhan dan firman-Nya. Itu nomor satu gitu. Nah, adapun yang lain ditambahkan oleh Tuhan. Yang lain itu kalau dikaitkan dengan firman yang ini gitu ya. Yang lain itu ya terkait pasti makanan, minuman dan pakaian gitu. Nah, bahkan kalau zaman sekarang bukan nggak cukup kayaknya cuma pakaian, makanan, minuman dan pakaian, mungkin jadi ya pemenuhan nafsu duniawi kan itu loh. Nah itu yang kalau kita ubernya ini udah gak mungkin. Jadi kembali lagi Tuhan pengen sekali kita mencari Tuhan dan firman-Nya dulu, kita melakukan firman Tuhan. Nah setelah itu baru yang kita pengenkan kesuksesan duniawi itu bukan kita cari loh, teman-teman. Itu tambahan gitu. Kalau kita bicara dari teori firman gitu, bahwa kesuksesan duniawi itu bukan dicari. Kesuksesan duniawi itu adalah tambahan. Yang harus dicari kata Tuhan adalah keselamatan akhiratnya, bukan kesuksesan duniawi. Nah, sedangkan orang dunia berpikir terbalik, teman-teman. Kesuksesan duniawi itu harus dicari. Ya, adapun nanti urusan Tuhannya itu tambahan. Nah, ini kan jadi berbalik total, teman-teman. Nah, ini saya pribadi mengalami baru tahu itu umur 60 loh, teman. Jauh sekali. Jadi, saya dari mulai umur baru lahir sampai 40 itu dibiarkan untuk mengalami yang di luar Tuhan. Setelah umur 40 baru gitu belajar
cari tahu, cari kenal Tuhan itu siapa. Dan 2007 berarti saya udah umur 47 tahun baru terima Tuhan. Ya, baru 2007 saya mulai mempelajari lebih dalam lagi. Itu pun masih salah pengertian, teman-teman. Masih saya kaitkan bagaimana caranya mencari Tuhan untuk urusan duniawi gitu. Dan ada keselamatan akhir. Rasanya jangan-jangan orang-orang teman-teman saya gitu yang masih dengan pola pikir seperti saya dulu mungkin banyak, teman-teman. Karena saya sendiri ngalamin ini sudah sejak saya mencari Tuhan, mencari tahu tentang Tuhan sampai 2021 ini sudah 20 tahun, teman-teman. 20 tahun mencari Tuhan, dari mulai mencari tahu gitu sampai sekarang gitu. Ya sudah mulai mengenal, mengerti akan Tuhan gitu. Itu baru ngeh ya tahun-tahun ini baru ngeh gitu, baru ngeh bahwa nggak mungkin ya kalau kita selalu dengan pola pikir bagaimana membohongi Tuhan itu. Maksudnya membohongi Tuhan karena kita sudah tahu firman, tapi kita itu lain cerita kalau kita belum tahu tuh firman itu. Kalau kita belum tahu firman ya kita nggak bisa ngebohongin. Tapi bagi kita yang sudah mengenal, mengerti akan firman, yaitu ngebohongin Tuhan apabila kita tetap dalam hidup kita seperti itu. Ya bagaimana mendua gitu ya, bagaimana mencari kesuksesan duniawi di satu sisi dan mencari keselamatan akhirat di sisi lain itu. Nah Tuhan firman katakan tadi kan udah nggak mungkin kita menyembah kepada mengabdi kepada dua, itu nggak mungkin. Ini kalau di kitab Matius 6 dan ayatnya yang khususnya ayat 24 itu kan jelas teman-teman dicantumkan di situ oleh Tuhan itu, oleh firman, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah saya waktu sebelum tahun 2021 mengabdi kepada dua Tuhan, teman-teman. Ya bagaimana istilahnya mencari kesuksesan duniawi, mengharapkan itu, tapi juga sekaligus saya pengen mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi firman ini menyatakan tidak mungkin, teman-teman. Tak seorang pun berarti bukan cuma saya loh, semua orang itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengabdi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau bahkan secara universalnya, kamu tidak dapat mengabdi kepada yaitu perintah, peraturan firman Tuhan, dan juga kepada mencari kesuksesan dan kenikmatan duniawi gitu. Intinya gitu, teman-teman. Jadi saya coba Mammon ini saya lebih kupas secara luas, bukan cuma bicara uang gitu, tapi semua kebutuhan yang terkait dengan uang gitu. Ya contohnya bagaimana makan minum itu kan, makan itu kan nggak ada batasnya, teman-teman. Mau cari makan yang sekali makan nasi kucing 5.000 sama mau cari makan yang siripnya ikan hiu atau sarang burung yang 5 juta gitu, itu kan makan gitu, teman-teman. Kaitannya kan dengan makan gitu. Nah begitupun minum juga sama, teman-teman. Ada minum yang cuma air putih gitu ya, air mineral nggak ada 3.000 mungkin ya. Kalau air putih biasa mungkin sama di warung malah dibebasin gitu, nggak usah bayar. Sampai minum yang mungkin wine gitu, yang mungkin harganya jutaan satu botolnya gitu, bisa aja ya akan seperti itu minum gitu. Nah kalau pakaian, banyak pakaian kan balik lagi apa sih pakaian zaman sekarang gitu. Pakaian zaman dulu mungkin cuma apa sih yang disebut kategori pakaian, mungkin baju kali, kasut gitu, udah nggak ada yang lain. Tapi kalau zaman sekarang pakaian aja udah segala macam ada, dari underwear gitu ya sampai ke celana, sampai ke baju, sampai ke topi, sampai ke kacamata, sampai ke segala macam, teman-teman. Sabuk juga bermacam-macam mereknya, dompet, tas juga bermacam-macam. Nah ini relatif sekali, ini batasannya apa gitu loh ya. Kalau bicara kita pakai standar yang firman gitu ya maksudnya ya secukupnya, ya makan ya secukupnya gitu, minumnya secukupnya, pakaiannya secukupnya. Nah ini nggak mudah, teman-teman, untuk merubah pola pikir kita yang kita tadinya mau bohongin Tuhan, pengen bagaimana mencari kesenangan duniawi nomor satu, baru mencari Tuhan untuk mencari keselamatan akhir, itu nggak mungkin. Dan Tuhan udah tahu itu, makanya di firman Tuhan katakan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain-lain Tuhan akan tambahkan. Nah, tapi manusianya yang belaga, tidak mengenal, tidak mengerti, teman-teman. Ya, kalaupun sudah mengenal-mengerti juga nggak berani melakukan, teman-teman. Dianggapnya ini irasional. Ya, ini kalau sampai dilakukan oleh pengusaha atau orang kaya, ini kacau nih. Nah, orang yang
Kalau orang dunia melakukan seperti itu wajar-wajarnya karena dia tidak mengenal, tidak mengerti. Tapi yang bahaya itu bagi kita-kita yang sudah mengenal, mengerti, kenapa kita nggak berani melakukan firman Tuhan gitu? Ya, sedangkan firman Tuhan katakan seperti itu. Dipertegas lagi kan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan pada Mammon. Nah, ini saya cobain teman-teman dalam hidup saya. Ya memang jadi cemooh teman-teman. Awalnya jadi cemooh, dan saya juga nggak ngerti sampai ini hari apa sih nanti berujungnya gitu. Saya sudah 20 tahun ikut Tuhan, umur saya sudah 60, sedangkan firman katakan kalau saya percaya Tuhan, umur saya berarti tinggal 70, 80 tahun, berarti tinggal sisa 10, 20 tahun. Apa gitu yang akan terjadi pada finalnya saya gitu? Ya setelah umur 70, apa benar janji Tuhan terpenuhin? Ya apa yang terjadi setelah 80? Apa benar janji Tuhan terpenuhin? Apa yang terjadi kalau Tuhan kasih dispensasi ke saya sampai umur 120 tahun? Apa gitu janji firman yang bisa tergenapi oleh saya? Saya juga sampai ini hari belum bisa memastikan seperti apa. Jadi tetap teman-teman, jadi kita percaya ke Tuhan tetap selalu dibawa dengan keraguan-keraguan gitu sampai kita mati. Kenapa? Karena daging kita hidup terus teman-teman. Nah, ini yang kita terus mesti bagaimana sih mematikan unsur-unsur daging kita supaya unsur-unsur roh yang dari Tuhan itu hidup gitu. Jadi kita jangan kalah sama jiwa sama tubuh, tapi bagaimana roh yang menuntun jiwa dan tubuh kita. Nah, ini yang kita berjuang sampai akhirnya umur kita sampai teman-teman. Nah, cuman kalau menurut saya kalau memang kita berguna bagi Tuhan, ya mungkin Tuhan akan beri dispensasi yang lebih, bukan diberhentikan umur 70-80 tahun. Kenapa? Karena satu, kita masih dianggap masih belum matang, masih sayang Tuhannya ke kita untuk bisa tunggu waktu sampai matang. Bisa juga yang masih berfungsi untuk Tuhan gitu. Kitanya masih berfungsi untuk Tuhan. Bagaimana menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan tadi gitu. Bagaimana supaya orang juga mendapatkan keselamatan akhirat. Nah, masalah kembali lagi kesulitan duniawi adalah ya bonus gitu, tambahannya aja. Jadi teman-teman coba simak gitu orang-orang yang pinter-pinter gitu, yang di dunia usaha atau karirnya pinter, coba disimak. Kalau kita cross dengan firman Tuhan itu, apa benar Bapak yang namanya ya Tuhan itu nggak bisa dibohongin, firman Tuhan itu nggak pernah berubah gitu. Ya bahwa Tuhan pengen ya carilah kerajaan Allah dan kebenaran, berarti kita harus aktif mencari. Adapun nanti kesulitan duniawi adalah tambahan. Tambahan itu berarti kan kita menunggu teman-teman. Jadi Tuhan yang nambahkan. Nah, ini pola pikir semacam ini bagi orang-orang pinter dan waras ya susah untuk diterima teman-teman. Tapi ya nggak tahu, saya sendiri masih ngegelutin ini. Ya saya coba makin berani melakukan gitu. Ini saya udah cerita panjang sekali teman-teman. Nah, ini kalau saya bicara di draft saya baca cepat aja teman-teman supaya bisa nggak bosen gitu ya. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan atau akan selalu berubah sesuai dengan pengalaman hidup dan kedekatan hati kita dengan seberapa besar kita hidupkan roh Tuhan gitu. Jadi ya kembali lagi yang tadi saya katakan bahwa pengenalan pengertian akan Tuhan itu sangat bergantung teman-teman, bergantung dari pengalaman hidupnya kita sendiri gitu, dan juga pengenalan akan firman-Nya ya, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan itu. Seberapa besar kita mau menghidupkan roh Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Bisa 1 jam saja waktu sembahyang, 30 menit, 1 jam, bisa juga sepanjang hari, bisa juga sampai 24 jam gitu. Kedewasaan rohani oleh karena semakin mengenal dan mengerti apa rancangan serta kehendak Tuhan dan janji-janji Tuhan yang ada tertulis dalam firman Tuhan, yang membuat kita menyadari jika mengapa apa yang akan kita rancangkan dan kehendaki menjadi gagal terlaksana. Semua karena Tuhan menginginkan agar kita datang padanya dan mengalami kuasa dan perlindungan serta pertolongan secara nyata. Itu yang di kitab Matius pasal 14 ayat 29, datanglah kepada Tuhan gitu. Jadi maksudnya itu teman-teman. Jadi jangan heran teman-teman kenapa banyak rancangan dan kehendak itu gagal gitu, di tengah jalan gagal ya, karena kembali lagi kalau kita waktu itu rancangan kehendak kita selalu sukses terus, akhirnya kita tidak mencari Tuhan gitu, kita tidak mencari rancangan kehendak Tuhan. Jadi kegagalan kita itu bisa menjadi satu berkat buat kita teman-teman, apabila kita bisa dilarikan ke unsur rohani gitu.
khususnya bagi pengusaha atau orang karir, target utama dalam hidup adalah dalam hal yang terkait dalam kesuksesan duniawi. Nah itu, kalau yang tadi saya katakan, saya sampai umur 60 pun baru sadar kok bahwa Tuhan kayaknya bukan mau ini nih. Ya tahun sebelumnya 20 tahun saya masih bohongin Tuhan gitu. Karena saya masih mendua bagaimana saya mencari kesuksesan duniawi dan juga saya akan mentargetkan diri ke keselamatan akhirat. Tapi ternyata nggak bisa, teman-teman. Apa saya baru baca kitab Matius 6 ayat 24 ini baru sekarang? Enggak juga loh, teman-teman. Saya udah baca 15 kali putaran gitu. Jadi berarti saya minimal sudah baca, minimal loh, udah baca ayat yang di Matius 6 pasal 6 ayat 24 itu saya udah baca minimal 15 kali. Itu belum cerita campur-campur yang sharing-sharing segala macam. Jangan ini udah puluhan kali, teman-teman. Tapi kok nggak ngeh gitu? Ya kenapa kan baru umur 60 baru ngeh? Ya itu karena kembali lagi ya mungkin waktunya Tuhan itu, waktunya Tuhan yang membukakan ini loh saatnya mengenal maksud dari firman yang di Matius 6 ayat 24 ini seperti ini loh, yang benar itu seperti ini. Dan saya nggak ngerti apakah nanti ini juga waktu saya baca yang ke-16 kali atau yang selanjutnya, atau mungkin saya umur 70, 80, ya saya nggak ngerti. Apa mungkin berubah lagi? Ya saya pikir mungkin gitu. Karena firman Tuhan itu kan hidup, tidak berhenti cuman ini aja artinya gitu. Kesuksesan duniawi diukur dengan standar banyaknya harta, tingginya tahta, serta pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Nah, itu orang dunia kan ukurannya itu, teman-teman. Ya bahwa kesuksesan duniawi itu ya itu yang disebut sukses itu gitu. Ya kita hidup sukses gitu di dunia ya seperti itu. Standarnya itu hartanya banyak gitu. Ya tingginya posisinya dihargain orang, penuhan nafsu duniawi terpenuhi semua, sampai punya mobil ini sampai ke jet pribadi, sampai dihargain abis-abisan ya seperti itu. Ya jangan-jangan pergi dari rumah ke kantor aja naik helikopter gitu ya bisa saja gitu. Tapi benarnya kan itu kan ukuran kesuksesan duniawi, teman-teman. Nah, sedangkan target utama yang Tuhan kehendaki adalah terbalik dengan target kesuksesan duniawi. Tuhan ingin kita utamakan mengumpulkan harta di surga dengan memaksimalkan melakukan firman-Nya gitu. Jadi Tuhan ingin kita maksimal melakukan firman supaya kita bisa mengumpulkan harta di surga gitu. Karena melakukan firman itu adalah cara kita mengumpulkan itu selama hidup di dunia ini. Jadi kita bagaimana mumpung masih hidup di dunia ini yang melakukan firman, teman-teman, sehingga dapatkan maksimal harta di surga, menjadi yaitu mengumpulkan harta juga untuk menjadi anggota dari pemerintahan Tuhan di dalam surga gitu. Kuncinya itu, teman-teman. Jadi untuk bisa masuk ke dalam akhirat itu kan tadi di awal kan ada dua tuh, ada neraka, ada surga. Nah di dalam surga juga sama, teman-teman. Ada anggota masyarakatnya, ada anggota pemerintahan Tuhannya. Nah Tuhan pengen kita masuk ke dalam anggota pemerintahan Tuhan di sini nih. Ya pengen begini, lepas agamanya apa loh. Tuhan pengen ada di kita di sini. Nah waktu kita di sini berarti kita harus melakukan firman. Yaitu ya bukan cuma melakukan firman aja, bahkan Tuhan pengen juga kalau bisa mengajarkan firman gitu. Tidak cuma melakukan firman, mengajarkan firman. Lah apalagi yang tidak melakukan firman gitu. Ya untuk melakukan firman udah kebentur, belum apa-apa udah kebentur pilihan yang ini gitu, yang di ayat 24 tadi kan, menyembahnya ke mamon, mengabdi ke mamon gitu, ke harta dunia, ke tahta gitu, ke nafsu duniawi. Tidak bisa meninggalkan. Nah jadi benturannya banyak, teman-teman. Bagaimana? Kalaupun sudah lepas dari benturan itu kembali lagi. Ya Tuhan minta tidak hanya melakukan tapi juga mengajarkan. Dan mengajarkan bagaimana gitu. Ya talenta apa yang kita punya untuk mengajar ini nyambung terus, teman-teman. Kalau memang kita pengen jadi anggota pemerintahan Tuhan di level yang tinggi gitu. Firman ingatkan manusia tidak mungkin mengabdi kepada target kesuksesan duniawi dan target keselamatan akhirat karena akan selalu beda kepentingan. Tuhan ingin manusia mencari keselamatan akhirat dan Tuhan akan tambahkan kesuksesan duniawi yang darinya. Yang tadi saya sudah ingatkan. Jadi kita tugasnya oleh Tuhan adalah mencari Tuhan dan firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan. Itu tugas kita, mencari gitu. Itu tugas kita. Adapun masalah nanti tambahannya gitu, ya bagaimana kita mendapatkan sukses dunia, itu bukan kita cari loh, itu Tuhan yang kasih gitu. Itu tambahan buat kita. Nah supaya nanti kesuksesan dunia itu bisa jadi berguna buat diri kita, tidak menghancurkan kita, tidak menghancurkan harta kita dalam surga, tapi jadi malah jadi
jadi apa, bonus gitu ya, bonus bagaimana untuk menaikkan level posisi kita di dalam surga, yaitu caranya seperti itu teman. Nah jadi ya kita akan menjadi alat Tuhan dengan kesesuaian duniawi kita. Jadi kesesuaian duniawi itu Tuhan butuhkan bukan untuk kita seperti orang duniawi, tapi kesesuaian duniawi ini Tuhan akan manfaatkan sebagai kita sebagai alat Tuhan untuk menjadi terang gitu, menjadi pemberita kebenaran Tuhan dengan cara menyaksikan ini. Kalau bagi orang yang di marketplace, di sekuler, atau mungkin bagi mentor rohani, berarti mengajarkan teori-teori rohani kepada sesama gitu, untuk bisa makin banyak orang diselamatkan masuk ke dalam surga. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini bisa ada gunanya, dan apabila bermanfaat tolong sharingkan ke teman yang lain. Oke, see you, bye-bye.